di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kembali saya ingatkan harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma. Dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa cari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, cepat sekali waktu berlalu, kita sudah di akhir bulan November. Kalau diingat, COVID menyerang dunia pendidikan telak, itu anak-anak berhenti pergi ke sekolah pada bulan Maret. Ini sudah bulan 11. Jadi 8 bulan ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi, apa yang sudah kita lalui sampai saat ini? Kisah-kisah seliweran. Baru kemarin saya ngomong-ngomong dengan para tukang batu. Mereka mengabarkan satu berita yang mungkin berulang ya. Wah, ki tonggo desaku eneng sing bunuh diri jilan. Hah? Bunuh diri? Heeh. Carane piye? Nyegur sumur. Lah kenapa? Yo mentale ra kuat, pikirane pedhot. Putus. Istilah kerennya mengalami depresi berat. Omong-omong lagi dengan beberapa orang, ada yang nyenggol tentang ajaran Dhamma, dan muncul pertanyaan, kelihatannya kalau ajaran Buddha itu kok selalu nyangkutnya ke meditasi ya? Apa memang segitu toh hebatnya meditasi itu, kok kelihatannya nanti masuknya kok kembali meditasi lagi. Ya gimana lagi ya kalau kita ini, pikiran kita ini menjadi teman kita 24 jam sehari. Kalau pikiran kita nggak beres, gimana kita bisa hidup dengan baik? Maka kalau dikatakan bahwa sebaiknya kita ini mengurusi pikiran, tentu saja sungguh bagus kalau kita tahu satu teknik ngurusi pikiran itu caranya gimana. Minggu lalu Ibu Bapak Saudara kita sudah bicara tentang meditasi dengan objek nafas ya. Itu seperti kuda liar, dublak. Kesadaran kita lemah sehingga ya keliaran berlanjut. Kita kepontang-panting dalam emosi yang ikut nggak keruan. Tapi kalau kesadarannya tajam karena dilatih dengan tonggak yang kenceng gitu ya, nafas, maka keliaran buah pemikiran kita, emosi kita lama-lama mereda. Nah, kalau kita bicara soal orang meditasi tapi dalam kondisi depresi, maka muncul satu kesulitan yang tampaknya segera menghadang, yaitu bahwa kalau orang itu sudah dalam kondisi depresi mau meditasi, nah ini agak sedikit telat. Itu sebabnya kalau kita ikut retreat meditasi yang terstruktur bagus gitu ya, 10 hari misalnya begitu, maka waktu kita daftar itu ditanya dulu kondisi mental. Kalau depresi ya mohon maaf tidak bisa diterima. Kenapa? Karena
kondisi yang lemah itu caranya nangani bukan dengan dihajar panjang, tidak boleh gerak, misalnya seperti itu. Saya ingin menceritakan pengalaman melihat guru meditasi. Jadi kalau kita lihat tadinya nafas, ya, ini halus sekali ya nafas nih, halus banget gitu ya. Maka kalau kondisi pikiran kita ini pas kacau balau, suruh ngamati nafas nggak bisa. Keseret terus sama pikiran yang aja menggigit. Maka kita bisa pakai teknik yang lain, yaitu mengamati sensasi tubuh. Rasanya, getarannya tubuh, rasanya kulitnya kita misalnya panas atau dingin, atau rasanya cekot-cekot, cekit-cekit, gatel, sakit, kewemeng, kesemutan, segala macam. Ini sensasi. Nah, dalam kita menggunakan sensasi sebagai objek, ini kita bisa pakai posisi diam, biasanya dengan duduk, atau gerak, biasanya dengan jalan. Menarik ya? Ternyata gerak, jalan, ini bisa merupakan meditasi dengan objek sensasi. Jadi waktu kita ini jalan, perhatian kita, kesadaran kita itu pada sensasi geraknya kaki, geraknya tangan. Dan ini bisa disesuaikan dengan kondisi pikiran pada waktu itu. Sahabat saya yang sepasang psikolog dan psikiater mengatakan, sak janjane wong depresi ki nek diajari meditasi pas bener tekniknya, itu mungkin tidak butuh obat-obatan yang membuat makin lemahnya kesadaran. Ibu Bapak, dalam perjalanan pengalaman sejak tahun 94 sampai 2008, itu kami di Klaten ini berfungsi sebagai manajemen meditasi Vipassana untuk kalangan ngurusin di Jawa Tengah ini. Pusatnya dulu itu di Mendut, terus dipindah ke Damaguna pada tahun 2001. Saya, Wena, Endang, Adi, Eko, Jijin, siapa lagi? Itu mengalami fase-fase kita bergerak antara meditator dan Dhamma workers. Kalau nggak jadi Dhamma worker ya kita jadi peserta meditasi. Saya ini merasa beruntung kenal dengan seorang guru meditasi dari Taiwan, karena ini instrukturnya itu dari luar negeri. Indonesia waktu itu belum punya teacher, sekarang sudah punya ya. Guru yang dari Taiwan ini perempuan, itu gemar berbagi gitu loh. Jadi saya mendapat banyak sekali ilmu dari dia yang saya anggap tidak bisa saya peroleh dari guru-guru meditasi yang lain yang biasanya jarang mau berbagi ilmu. Lah, karena namanya Yu Yen ya. Karena Yu Yen ini bisa saya tanya, malam-malam tetap masih bisa diskusi. Saya melihat sesuatu yang menarik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yaitu bahwa ini, teacher ini, itu berjalan cepat gitu ya. Kalau malam itu, dia katakan, I want to walk. Gitu. Jadi kami pergi keluar di kebun yang luas gitu. Waktu itu di Mendut. Terus dia jualan cepat gitu. Ding, 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 ding. Putar gitu. Ding, 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 ding. Terus sampai keringetan. Mungkin 1 jam. Ya. Saya pikir, weh, lah kalau orang orang depresi itu
disuruh jalan cepat gini, kira-kira ya berkurang loh keruwetannya pikiran karena disuruh ngamati jalan ini. Kaki kanan maju, apa enggak gitu ya? Dibandingkan dengan cuman diberi antidepresan, dikandan-kandani, dipok-pok, dilus-lus. Padahal sebenarnya pada waktu orang depresi, itu kan kondisi pikirannya kan kenceng gitu ya, tegang gitu. Semuanya menggigit. Jadi untuk bisa mengurai, itu harus pikiran dibuat sibuk dengan sesuatu yang lain. Oleh sebab itu, sensasi gerak ini amat sangat mungkin bisa digunakan untuk pengobatan orang depresi dibandingkan dengan yang diam. Yang diam. Kalau yang diam itu kita ngamati sensasi tapi dalam posisi duduk. Nah itu kalau orang depresi mungkin agak berat ya. Tapi apa ya benar gitu loh. Apa ya benar meditasi ini ada gunanya, mungkin disiapin film. Mungkin sejajar dengan antidepresan. Jadi apakah meditasi mengamati sensasi dengan teknik bergerak jalan cepat? Ya, karena dibutuhkan gerak gini ya untuk mengurai frozennya pikiran. Itu bisa membantu. Nah, ini ada film yang secara kedokteran atau ilmiah menunjukkan hebatnya meditasi. Karena risetnya mengatakan demikian. Ini sudah disetel minggu lalu oleh Bu Susan, tapi banyak komplain karena bahasanya masih bahasa Inggris. Jadi kita bikin subtitlenya supaya bisa dibaca oleh orang-orang Indonesia. Ilmu tentang kewaspadaan. So the science behind mindfulness is really down to something called neuroplasticity. Now neuroplasticity means that the brain is plastic, and that means it can change over time. So we know that if we repeat certain things over and over again, we get new habits of mind, we get new wirings of the brain. And it is possible to effectively rewire your brain, so to change the way it's made up by the things that you practice and by the habits that you form. What we see through mindfulness meditation, so research from Harvard University, the results of an 8-week course, is you get an increase in something called grey matter in the hippocampus. Now this is the place where you get learning and memory, where you get self-awareness, and also where you get compassion. So you can build up these things yourself through these kind of practices. You also get a dampening down of something called the amygdala, the part of the brain that releases adrenaline and cortisol. And this gets smaller through the course of an 8-week mindfulness course, and also becomes less active. So when this part of the brain releases the stress response, it's less intense. But also it returns to normal conditions more quickly. So everybody experiences stress, it's just a normal part of life. But it does mean that we can return to how we should be after that more quickly. The research around the MBCT course, so mindfulness-based cognitive therapy, shows that relapse rates into depression are halved when people are doing an 8-week course. So this is with people who have 3 or more episodes of depression. And also it is at least as effective as antidepressants. So this is a really big deal because it means that people can effectively work on themselves to improve their mental health. Ternyata riset ilmiah menunjukkan ya bahwa murah meriah pengobatan dengan meditasi. Kalau tadi di situ ditunjukkan meditasinya duduk seperti yang minggu lalu kita sudah bicarakan.
Ini kita bicara tentang meditasi dengan teknik yang berbeda, yaitu meditasi dengan objek sensasi. Kalau tadi sensasi yang diamati adalah sensasi gerak, jadi kakinya ubah, tangannya gerak. Ini diamati dengan hasil atau dengan tujuan pemikiran yang kacau balau ini dipindahkan gitu loh. Jadi tidak lagi berkuasa karena talinya tadi, tonggaknya tadi udah jelas kita pancangkan dengan kuat, disemen gitu ya, dicor gitu ya. Tinggal kita harus latihan balik lagi karena dalam berjalan cepat pun itu pikiran belum tentu tidak liar. Makanya kalau kita lihat meditasi jalan yang sudah pelan-pelan itu kondisi pikirannya pasti sudah berbeda dengan waktu kita berjalan dengan cepat. Waktu pikiran kacau balau kita mau pelan tidak bisa ya, karena tegangnya ini harus dilepas dulu. Makanya jalannya cepat. Nah, kalau kita melakukan meditasi dalam jangka waktu panjang, kalau tadi kan 8 minggu ya. Tapi saya nggak ngerti itu 8 minggu tekniknya gimana, satu kali duduk itu berapa lama. Tapi yang saya bisa bagikan adalah kalau kita ikut meditasi dalam program Vipassana sebagaimana diajarkan oleh Goenka, tapi puncaknya dari Ubakin gitu ya. Jadi gurunya Goenka ini namanya Ubakin dan beliau memberikan satu teknik gitu yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang ini masih ada programnya yang sudah jadi, meskipun Goenkaji sudah pindah alam beberapa tahun yang lalu, tapi di Klaten sini di Dhammaguna masih setiap kali setahun 2 kali, kadang-kadang 3 kali kita mengadakan 10 hari. Nah, 10 hari meditasi ini dari jam 5 sampai 6.30 pagi. Ya, itu duduk, paling berdiri kalau mau kencing. Duduk lagi, mengamati napas seperti yang minggu lalu. Habis ini kita makan pagi, ya. Lalu dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Tiap jam, jadi sampai jam 9 itu teng, boleh kencing 5 menit, balik lagi. Ya, jadi 3 jam. Lalu jam 11 ini berhenti makan siang. Kemudian ada konsultasi. Seperti itu. Lalu biasanya jam 1 sampai jam 5 meditasi lagi. Teng, mandi. Jam 6 sampai jam 9 malam meditasi lagi. Ini berjalan 3 hari ngamati napas terus. Jadi bisa dibayangkan ya, ngamati napas terus, set terus. Jadi sebel, bosen segala macam, ya moek lah dalam damai 3 hari itu. Apa hasilnya? Biasanya kesadaran sudah cukup tajam, udah tebel gitu ya. Jadi kalau kita jalan pun itu napas itu kepegang. Luar biasa, saya heran banget. Loh, dalam jalan pun kok masih bersama napas ya. Kepegang gitu, napasnya itu pegang gitu. Nah, kan sudah 3 hari. Ini 3 hari. Hari keempat, day 4, ini sudah mulai diajar teknik baru yang kembali kesadaran dilatih tapi sensasi.
Menarik sekali. Jadi ternyata kalau kita mau beneran belajar meditasi, ya ikutlah program-program yang terstruktur, yang bagus-bagus gitu itu. Bisa daftar ke Vipassana. Pada waktu hari keempat, pikiran sudah mulai enggak gitu ya, sudah mulai tenang. Kesadaran sudah bisa dibawa untuk diperintah. Kita sudah lumayan jadi bos. Ya. Perhatikan. Nah, sekarang ini supaya pikiran itu tidak liar sehingga kita ini jadi budaknya pemikiran, emosi, ulah pikir, buah pikir yang ngalor ngidul ngetan bali ngulon, maka kesadaran disuruh mengamati dari ubun-ubun. Jadi bawa kesadaran ke ubun-ubun. Kesadaran ke ubun-ubun itu pertamanya juga, mana ini ubun-ubunku? Jadi kalau kita lihat bayi itu kan ada deg-deg gitu ya, deg-deg gitu ya. Ternyata kita nih ya punya deg-deg itu. Tapi kalau kesadaran belum cukup tajam, kita nggak ngerti bahwa kita ini punya deg-deg itu. Maka menarik sekali waktu pertama kali saya tahun 94, 95 ketemu dengan meditasinya Goin Kaji. Loh. Suatu ketika pokoknya kita cuma ngamati aja, bawa ke ujung kepala, puncak kepala, rasakan, do nothing gitu. Perintahnya tuh gampang gitu. Jangan lakukan apa-apa. Gombak lamoh itu sulit banget ya. Karena kita ini ternyata maunya banyak. Jadi kalau suruh diem, nggak usah pengen apa-apa. Ternyata sulitnya setengah mati. Maka pada waktu kemudian capek karena tegang, kok enggak merasa ya ujung kepala itu gimana. Jadi pikiran sudah mulai tegang, ini sudah mulai gini. Lama-lama kan sudah gini ya. Capek kan. Mbuh wis ora ngerti. Tiba-tiba loh, ternyata kesadaran itu waktu tidak banyak maunya itu tajam sehingga merasakan sensasi tubuh itu kita bisa. Luar biasa ya, kalau kita tidak banyak maunya, mau sukses itu, aku mau ini gendang, wah gitu lagi, mana ini? Telinga itu kalau kita sudah mulai tenang, kita tuh, oh telinga itu ternyata bernapas. Loh, kaget dong. Telinga ternyata, oh rasanya telinga dalamnya tuh kayak gini. Kemudian pelan-pelan dahi, alis, mata, kadang-kadang mata kita capek gitu ya, kroso gitu. Kita baru tahu, ternyata mata tuh capek. Jangan lupa mulutnya dikit, senyum dikit ya, supaya kita tidak lagi tegang. Pipi rasanya kayak apa, hidung, bibir, dagu, seluruh kepala, turun. Dada, tangan, bahu ke belakang, punggung, kaki. Pokoknya monggo silahkan urutannya gimana, tapi jalan terus. Jadi tekniknya itu pikiran yang gitu ya. Ternyata tuh pikiran tuh kalau kita tegang itu tuh gitu. Makanya sulit bahagia, sulit tenteram, sulit tersenyum, sulit ngomong yang baik. Maunya marah, maunya tersinggung, maunya sedih, maunya khawatir terus. Itu yang nggak keruan gitu. Tapi kalau kita santai, kita tenang, ngamati dengan baik objek yang netral, bukan objek yang aneh-aneh sehingga mulai lagi pikiran berubah lagi. Jadi
napas. Kita kan tidak mungkin toh, aku pengen napas lagi, kan ya tidak mungkin. Atau aku benci dengan napas ini, aku benci dengan napas ini, kan enggak. Sensasi juga rasanya cuman ngerasa lagi. Ternyata seperti itu. Pengalamannya menarik karena waktu kita berjalan ini, itu seringkali pikiran minggat. Ya, berkelana. Nanti kalau sudah sadar, balik. Baliknya ini kita juga lupa tadi dari mana ke mana sampai mana kita lupa. Jadi benar-benar seperti napas kemarin ya, tangkap terus sampai akhirnya belayangnya tidak lama sudah ketangkep. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa pada waktu kita ini melatih ketenangseimbangan, do nothing, ya, jangan melakukan apa-apa. Tadi yang saya katakan, wangele tenanan, sulit banget. Do nothing, just observe. Tugas kita ini cuma ngamati apa yang sedang terjadi pada waktu itu, bukan tapi cuman lihat tok. Seperti kalau kita lihat air yang mengalir di sungai, itu kita cuman lihat, oh airnya jernih, oh airnya kotor, oh airnya gebrujuk, oh airnya tenang. Cuman lihat, bukan terus kalau mandi di sini masih enak, ini kan panas sekali. Ini sudah kesana kemari lagi. Jadi just observe. Perintahnya tuh jelas. Do nothing, just observe. Yang menarik kita bisa lihat dalam pengalaman-pengalaman meditasi itu kita cocokkan dengan teorinya ya. Jadi karena kita ini materi ya, fisik dan mind, pikiran, itu kalau seandainya kita ini tidak makan, ya. Kalau kita ini tidak makan, kan do nothing, jangan lakukan apa-apa. Jadi kita misalnya aja nggak makan, itu tubuh ini nggak langsung mati gitu. Tubuh ini tetap bisa berlangsung karena ngambil tumpukan simpanan nutrisi yang sudah dia kumpulkan selama ini. Jadi kalau Adi itu gemuk, saya katakan nggak usah makan 3 bulan kamu nggak mati, cukup nutrisi masih wong kamu ndut kayak gitu misalnya seperti itu. Jadi nggak langsung mati. Ngambil cadangan simpanan nutrisi. Bagaimana dengan pikiran? Ternyata pikiran itu juga sama, cuman lebih serem gitu ya kalau menurut saya. Karena makanan pikiran itu adalah apa namanya? Rangsangan. Ya. Makanya kita ini mata lu apalagi kalau HP kita dibuka terus itu rangsangan luar biasa. Itu makanan pikiran yang langsung dicaplok. Jadinya lobanya makin lama membesar. Atau kalau kita dianuin dengan awas, bahaya, mati. Wah kita langsung caplok dalam bentuk ketakutan. Nah, kalau kita ini tenang seimbang, itu berarti kita tidak nyaplok yang sensasi menyenangkan dan kita tidak menolak sensasi yang negatif. Jadi kalau pas kita ini
wah, cekot. Ya otomatis ini kalau kita sudah gini ini sebenarnya sudah ada ketegangannya. Cekot kan jarang ya kita, aduh mesti gitu ya. Pada waktu itu kita belajar untuk ya wis lah loro ya. Ini pun berlalu. Nanti kan ya berlalu. Kita amati sendiri waktu kita tetap tenang seimbang, maka terjadi perubahan di dalam rasa tubuh. Pikiran yang tidak diberi rangsangan karena kita tidak meladeni sensasi, tidak loba dan tidak dosa kebencian. Tenang seimbang itu definisinya free from craving, free from aversion, bebas dari loba, bebas dari dosa. Itu namanya tenang seimbang, equanimous. Nah, pada waktu equanimous ini, nah itu menariknya. Pada waktu equanimous ini, ternyata terjadi proses yang luar biasa di dalam pemurnian pikiran yang terjadi. Jadi pikiran itu bisa dibersihkan gitu, bisa dilap, bisa dipel. Caranya gimana? Caranya kita tenang seimbang terhadap sensasi yang menyenangkan, tenang seimbang terhadap sensasi yang tidak menyenangkan. Oh, teorinya gampang, prakteknya susah. Next, yang tadi kamu bikin tadi. Yang namanya equanimous, sorry saya hapus dulu ya. Yang namanya equanimous tadi bebas dari loba, bebas dari dosa. Kan ceritanya ini kita praktek cuman mengamati ya, tidak ada lainnya cuman mengamati. Maka tiba-tiba muncul sensasinya menyenangkan. Wah, kalau gini aku suruh ngamati 5 jam tahan. Kan sombongnya muncul ya. Enak sekali. Tapi kalau kita ingat, just observe, do nothing. Jangkarnya itu napas ya. Kembali ke napas untuk start again, mulai lagi. Maka menariknya adalah pada waktu sensasi menyenangkan muncul, di titik itulah muncul kesempatan kita membersihkan pikiran dari loba. Just observe, do nothing. Kotoran batin ini tidak ditangkap dengan wah, aku pengen gini, aku mau gini. Tapi kembali lagi, ya dah. Sadari aja bahwa ini menyenangkan, ya dah. Nah, pada waktu tenang seimbang ini ternyata ini menggigit. Ini tidak meladeni, seperti kita menghantam dengan pada kapas tidak bereaksi, maka yang tadi muncul akan berlalu. Terurainya itu gitu. Jadi karena pikiran tidak diladeni dengan buah pikir tadi, kita kan diem ya, tidak diberi makanan. Pikiran yang tidak diberi makanan lewat rangsangan-rangsangan, tapi kesadarannya kita perhatikan, cuman ngamati sensasi, dan kita mendapat 2 kesempatan. Kalau pas sensasinya menyenangkan di titik itu, kalau kita tenang seimbang, maka loba kita ini punya kesempatan untuk muncul, tidak direaksiin, dia akan terurai. Lepas. Kalau pas sensasinya tidak menyenangkan, warotoyo kuno. Dengan kita tetap berjuang tenang seimbang, tidak memberi makan sensasi yang tidak menyenangkan dengan aku mau iki, jangan. Tapi ya wes lah. Ya udah dilihat aja. Kadang-kadang mungkin kita kembali ke napas karena sakitnya mungkin. Tapi kita enggak gitu ya. Kebiasaan kita tuh lama-lama tuh enggak terus into a tree.
amit, ojo sampai. Bukan gitu ya, tapi lebih lama makin tenang, maka dosa muncul, kita tenang seimbang, dia terurai, kehilangan kekuatannya dan lepas. Jadi ternyata di dalam meditasi sensasi kita punya keuntungan kalau pas menyenangkan tetap tenang seimbang, lobanya kita banyak yang hilang. Kalau pas sensasinya tidak menyenangkan, kesempatan kita untuk memurnikan pikiran dari dosa muncul. Tenang seimbang, dosa naik, tidak bereaksi, dia kehilangan kekuatannya, terurai dan lepas. Waktu pertama kali saya ngalami seperti itu tuh rasanya agak gimana gitu ya. Wih, oh ini tuh tekniknya. Gitu. Saya sendiri merasa kalau dosa muncul, itu sensasi saya itu seperti kena api, fireworks, kembang api itu, letik-letik gitu. Itu berarti kontak saya dengan pikiran, ini banyak dosa yang muncul, tapi tidak dalam bentuk buah pikir yang jelas ya, dalam bentuk sensasi. Ya wis, diamati aja. Lama-lama ya bisa tidak terlalu bereaksi. Nanti muncul. Dan saya kaget karena pada waktu kemudian saya itu mengingat kembali hal yang tidak menyenangkan, sensasi tubuh ini ternyata sudah berkurang jauh. Jadi rahasia poin yang penting adalah jangan mengamati peristiwanya, tapi ngamati sensasi tubuhnya. Udah ya? Bisa ngerti? Saya ini marah sama Adi, kurang ajar, gini. Buah pikir muncul, kenangan muncul. Terus saya ngamati peristiwa. Apa yang terjadi? Ingatan saya kuat sekali. Itu pas waktu itu Adi itu pakai kaos yang biru, tulisannya Goes to Bali. Rambutnya nggak bersisir ke sini. Senyumannya digulung gara-gara giginya gigi palsu. Mulut saya kalau cerita sudah gini nih, karena saya sudah benci, marah. Nah kalau peristiwa ini saya ungkap kembali, maka sensasi saya makin kasar, makin sakit. Karena peristiwa ini menggerus. Makin lama makin dalam, makin lama makin hafal, makin lama makin jelas. Makanya saya sebel dengan orang-orang yang selalu ditanya, kenapa? Nanti dia cerita. Ketemu orang lain lagi, kenapa? Nanti dia cerita. Jadi hafal gitu loh. Akibatnya apa? Makin gerus, makin dalam. Jadi bukannya bebas, tapi makin tumpukannya makin banyak. Maka kembali, jangan mengingat peristiwanya, jangan memeriksa peristiwanya, jangan ngecek peristiwanya, tapi segera kembali ke sensasi. Tenang seimbang. Rasakan saja. Nanti kalau saya pas sebel, itu sensasi saya kayak gini. Kalau saya pas kepingin apa, wah sukses, itu sensasi kayak gini. Lama-lama hafal. Lama-lama hafal. Dan kalau kita belajar untuk tenang seimbang, lama-lama lobanya berkurang. Lama-lama kebenciannya berkurang. Next please. Dan yang menarik adalah lepasnya loba itu katanya itu bukan satu persatu, karena kalau loba saya waduh jutaan triliun miliar gitu ya. Tapi ternyata ini lepasnya selapis-lapis membawa serta yang sewarna. Jadi kalau ada satu twing berurusan dengan loba menyenangkan ya, wah, loba ini tenang seimbang, enggak diamati, enggak diladeni, ini kotoran ini terurai dan lepas, itu bersama dengan kerabatnya. Nanti yang lain muncul.
lepas bersama anak cucunya. Nanti yang lain muncul. Jadi yang muncul itu sudah bukan yang tadi. Itu sebabnya kok kenangan tidak lagi begitu menggigit. Karena apa? Sudah genggamannya, ketegangannya sudah berkurang. Maka jangan heran rasanya pikiran itu. Kok sekarang saya nggak pusing ya? Saya nggak usah makan obat painkiller, pembunuh rasa sakit. Kenapa? Pikiran saya kok rasanya longgar ya? Tadinya biasanya rengket gitu, hitam. Tapi kalau kita sudah letting go, melepas, tidak bereaksi, tidak mengingat peristiwanya sampai hafal, maka pikiran menjadi beristirahat, terenergi, energized, rested. Next please. Jadi kalau kita lihat mengamati sensasi, ya, supaya pikiran itu tidak membeku, tidak ngentel, tidak macet, tidak tegang, tidak bikin apa, not simple, maka kesadarannya digerakkan. Ngamati sini, 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 sini. Ngamati lahir sini, 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 sini. Makin lama makin didetailkan. Jangan heran kalau kita gerakkan, itu kan lama-lama kan tenang, tenang. Itu ada satu masa di mana saya dulu di sini itu ada perongkolannya. Kalau saya pikir itu kalau jadi kanker kali. Itu bisa suatu ketika biar gitu, pecah gitu. Sampai tubuh saya itu kayak terlempar gitu. Wah, di sini tuh hanya pecah gitu. Habis itu selesai. Loh, udah sakit lagi. Maka ada yang mengatakan meditasi itu obatin kanker, karena kanker itu mungkin gigitannya ini. Maunya gini, maunya gitu. Enggak mau gini, enggak mau gini. Banyak maunya dan banyak enggak maunya. Amati dengan urut. Nanti kan terasanya relax. Next please. Sebenarnya kalau meditasi itu yang dilatih apa tuh? Keuntungannya tuh apa sih? Banyak ya. Bisa melatih daya tahan. Sakit. Tahan. Balik ke napas. Tahan. Cuman gitu aja. Itu kalau kita bertekad 1 jam nggak gerak, wah itu penderitaan melihat dukanya jelas. Sakit kadang-kadang kesemutan sampai akhirnya tidak lagi kesemutan, semutan lagi berkali-kali dalam 1 jam. Kita melatih daya tahan. Next please. Melatih konsentrasi. Karena apa? Pada waktu kita jalan gini ya, seringkali pikiran layang gitu, pergi. Nanti makannya apa ya? Kemarin soto, hari ini bisa apa ya? Tiba-tiba ketangkep, ngamati. Wah, tadi sampai mana ya? Jadi terpaksa kita inget-inget lagi. Kalau kita nggak ingat ya start again sampai sini lagi. Jadi lama-lama kita ingatannya jadi lebih tajam gitu ya. Next please. Nah itu saya biasanya pakai latihan humor. Kalau sudah saya sudah tobat itu, saya menertawain diri saya sendiri. Wah, apa mau kapan? Salahmu bukan arahat, coba arahat. Nggak bingung kayak gini nih. Ya, jadi kita tekniknya gimana supaya kita bisa bertahan? Itu salah satu yang sangat manjur. Itu humor. Ya, kita ketawain diri sendiri. Kadang saya nyanyi. Siapa suruh meditasi, siapa suruh meditasi, sendiri suka sendiri rasa kuapan. Terus start again. Jadi secara pelan-pelan kita menumpuk hal-hal yang baik. For melatih sabar. Sabar. Ini menarik sekali kalau sudah
sakitnya sudah mulai sini sakit, di sana sakit, di mana-mana badanku sakit. Terus rasanya tadi sebenarnya udah lama kok enggak bel-bel ya, karena satu teng gitu berarti kita bisa berdiri, pipis dan sebagainya. Kadang-kadang kok enggak bel-bel ya, kok enggak bel-bel. Kalau misalnya mau tekniknya ngetes diri, aku waktu itu seberapa hebatnya. Kalau aku ngarani kurang 3 menit buka, nggak boleh buka tapi buka itu, jadi melanggar peraturan. Oh kurang 2 menit, masih 2 menit. Kok enggak bel-bel ya, kok enggak bel-bel. Itu begitu kita nafsu, kita pengen ini, pengen itu, tubuh itu langsung ngecenceng. Sakitnya tambah. Nanti begitu anicca wata sangkara, berarti udah bel, teng, tiba-tiba semua sakit hilang. Menarik ya, jadi nafsu itu memang bikin menderita. Nah kita latihan sabar ya wis. Nanti kan ya teng gitu ya. Latihan kesabaran. Next. Melatih, istilah saya melatih keanggunan. Karena pada waktu kita ini meditasi, itu lucu banget. Kalau kita ini enggak sadar, itu bisa-bisa fisik kita itu lepas dari peraturannya. Jadi kan tubuh tegak, tidak membungkuk, kepala tegak, tidak menunduk. Loh kan bagus ya. Nah kalau kita nih menjalankan peraturan itu, kan tulang-tulang belakang kita kan teratur apa. Itu jadinya kan sepertinya, waduh, anggun. Apalagi kalau nanti kita bayangin ya, sudah macam-macam mau bungkuk gini terus, agak malu juga. Melirik, oh Adi seperti arca, tenang, seimbang. Wah kita semangat. Aku juga apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kelihatannya kita juga tidak gampang bungkuk. Karena menurut teman saya yang dokter, dia ngomong, awake dhewe iki makin tua itu kecenderungannya makin bungkuk. Makanya kudu dilatih dengan gini-gini gitu. Menurut saya meditasi juga salah satu cara untuk membuat tubuh tetap bertahan tegak. Gitu ya. Next please. Lah ini melatih introspeksi. Ternyata bersama dengan loba dosa itu tubuh itu bergerak sesuai dengan perintahnya sini. Jadi kalau saya ini sudah nafsunya mulai main, itu mengejar ini loh, mengejar napas misalnya itu tubuh itu bisa gini. Atau kalau pas saya sebel sama siapa gitu, itu tubuh bisa gini, karena saya nggak mau. Nah kalau kita dari waktu ke waktu, saya tubuhku kelihatannya sudah enggak benar nih. Atur lagi. Ini kelihatannya lah ini mulai tegak lagi. Ini kan secara tidak langsung kita ini introspeksi. Ngecek dari waktu ke waktu, am I doing the right thing? Apa saya itu melakukan hal yang benar? Next please. Nah, ini yang menarik. Melatih realita. Apalagi kalau sekarang ini semuanya virtual ya. Ibu bapak saudara-saudara melihat saya, sebenarnya kan nggak ketemu sama saya, cuma lihat bayangan saya, nggak tersentuh kenyataan, semuanya bayangan. Nah, kalau pada waktu kita meditasi melatih realitanya, salah satunya itu konyol-konyolnya gitu. Kadang-kadang tubuhnya enteng itu, terus rasanya, aku ini melayang. Kayak yes. Nah itu kalau sama teacher gampang banget diomongin, open your eyes, buka mata, lihat apakah kamu benar-benar melayang. Kalau buka mata, wow ternyata ya tetap masih duduk, ngawur, gombal. Jadi dengan cara kita melatih realita ini, kita nggak gampang merasa. Aku merasa Adi itu jatuh cinta padaku, GR-mu, padahal dia sama aku tuh sebel banget. Bisa terjadi kayak gitu tuh. Jadi melalui meditasi ini kita tidak terlalu percaya dengan emosi bayangan yang kita lihat. Makanya nggak ada cerita misalnya aja itu bunuh diri karena dia berpikir dia Superman. Ada ya?
dia merasa dirinya Superman. Atau karena dia banyak main game, dia merasa dia sakti, punya banyak senjata. Dia harus membunuh beneran. Dipikir itu masih game. Seperti gitu itu aduh. Sudah losing contact. Kehilangan kontak dengan realita. Next. Melatih kesadaran, ini jelas ya. Buah pikir terus ambil lagi, start again. Jadi kita nih pelan-pelan jadi bos loh. Enggak terkenang-kenang wajahmu, walah gombal set balik lagi. Start again. Wajahnya di tahan napas sebentar untuk kembalikan kesadaran, set. Mulai lagi jalan atau nafas. Kesadaran makin lama makin tajam, tidak tumpul. Jangan heran makanya kalau kita tambah pintar. Next please. Melatih, nah ini berada di sini dan di masa kini. Sekarang kan lagi ngamati. Misalnya ngamati jari kanan kedua, berarti misalnya ini. Rasanya kayak apa? Karena pikiran repot mengamati kini dan di sini, dia tidak punya banyak kesempatan untuk belayang ke sana ke sini. Makanya di masa COVID ini kita nggak banyak stres. Kemarin saya ketemu telepon sama teman saya di Jakarta. Dia ngomong, bahwa sadar kita nih stres loh Lan. Aku nih berat badanku berkurang 3 kilo. Walah, nah di sini nih malah tambah gemuk ya. Kenapa? Karena enggak bisa dolan, karena enggak bisa ngemol. Jadi untuk berada di sini, dulu kamu nih bangun rumah tuh bangun sendiri apa enggak tuh? Lah punya rumah kok enggak kerasan di rumah tuh kan ya aneh tuh. Kenapa kita ini berada di masa lalu? Kenapa kita berada di masa depan? Lupa berada di masa kini. Kenapa kita berada di sana? Kenapa kita pindah ke sono? Kok enggak ada di sini? Ini latihan. Melatih dengan start again, part by part, piece by piece, sebagian, sepotong, jalan terus. Next please. Nah ini yang penting juga ya. Rasanya semua penting deh. Melatih detach. Detach itu, kalau attach itu kita melekat gini ya. Kalau detach itu melepas kemelekatan. Jadi seperti tadi air sungai yang mengalir. Bukan kita hanyut keseret. Jadi meskipun kita nih mikir, tapi saya sadar saya sedang berpikir. Kan lain. Jadi saya ini penonton, bukan pemain utama. Saya cuman penonton. Akibatnya apa? Pada waktu terjadi bencana, kita ngerti. Gitu. Kita nonton peristiwa bencananya itu, bukan terus kita terpapar dan menggelepar. Tidak, bukan gitu. Oh, ini terjadi. Jadi kita seperti penonton. Itu dengan mengamati sensasi. Next please. Melatih kebijaksanaan. Wah itu gongnya ya. Melihat apa adanya. Jadi kalau sakit ya sakit. Sakit. Lah kok diam aja? Lah nanti kan ya berubah. Berubah piye? Ya kadang-kadang lebih sakit. Kadang-kadang sakitnya berkurang. Ternyata semuanya anicca. Yang tadinya sakit bisa biar hilang. Yang tadinya enak tadinya gigit. Wah, semuanya cuma kayak gini. Jadi kalau ada perubahan dalam kehidupan, ya anicca. Jadi kita nggak panik dulu, nggak wah, no, bukan gitu ya. Tapi ya wes, terus kita mau apa? Jadi ketenangannya itu masih tetap bisa terjaga gitu. Kita melihat duka.
Ya memang hidup ini memang ya penuh dengan yang tidak kita mauin, kita tidak memuaskan, yang menyakitkan, ya memang begitu. Dan melihat kita ini selalu berubah, kita ngerti. Ata atau aku itu sebenarnya tetap berubah. Jadi aku yang mana yang bisa dilekati? Nggak ada. Baru sebentar aja faktor-faktor yang membentuk aku ini sudah berubah. Secara fisik ganti, apalagi secara pikiran, wah, saat berkabrik pergantiannya. Aku itu yang mana? Tanda tanya besar. Ata. Next please. Jadi kalau kita rajin mengamati, rajin berlatih, mencoba berjuang untuk tetap tenang seimbang, jatuh bangun ya bangun lagi, jatuh bangun. Jangan heran kalau kita berubah. Apa perubahan yang bisa kita amati? Next. Kita punya daya tahan. Latihannya tadi kayak apa? Next. Konsentrasi kita menguat. Next. Tadinya mungkin kita gampang marah gitu. Sekarang bisa lebih banyak ketawa-ketawa ya. Banyak yang lucu kehidupan ini. Next. Kita sabar. Secara fisik, wow. Posisi tubuh anggun. Kalau jalan gitu, wow. Adil kalau jalan hebat itu. Kecuali kalau sakit, waktu sakit dulu, kalau jalan pendek, tinggi. Pendek, tinggi karena itu ya. Karena paru-parunya terinfeksi. Next. Mau introspeksi, gampang dinasihati. Otomatis lah. Karena kita biasa introspeksi diri sendiri, ya dinasihati ya. Wah terima kasih. Wong kita sering nasihati diri sendiri, dinasihati orang, dan kita juga bisa menasihati dengan baik. Karena kita tahu orang-orang ini samalah, masih kedandapan karuan. Next please. Lebih realistis, realitanya kayak apa? Tidak terbawa ketakutan, gegek ini, gegek ngono, lah nek gini, lah nek gitu. Banyak kecemasan dan sebagainya. Tidak lagi kepontang-panting di sana. Next. Lebih bisa kembali sadar dari belayangan. Belayangan itu artinya berkelana. Belayangan ke sana. Langsung kembali. Enggak, itu enggak bermanfaat. Ini aja. Situ ngaco. Ini aja. Kembali. Sehingga kita bisa lebih mantap menata masa depan kita. Next please. Lebih bisa kerasan di sini dan di masa kini. Jadi lebih gampang merasa puas. Merasa puas dengan yang dimiliki. Ingat budi balik baik orang. Kita lebih gampang itu. Gampang puas. Next please. Lebih siap melepas. Tahu bahwa kalau happy jangan menggenggam karena begitu kita genggam melekat langsung penderitaan bersama kita. Ini semua dijalani karena next kita mengerti anicca, dukkha, dan anatta pada level pengalaman. Pengalaman itu ada 3 levelnya. Sutta mayapanya, belajar, baca, dengerin kayak gini. Yang kedua, cinta mayapanya, sudah mulai dibikar, pikir, diintelektualkan, didiskusikan, dan sebagainya. Tapi yang paling menangan bhavana mayapaya. Mayapanya pengalaman pada level pengalaman. Semoga ini bisa lebih mantap menjadikan kita suka meditasi. Next please. Udah habis. Maka logis kalau kita meditasi harus rajin karena itu obat yang murah meriah, manjur, ya. Tidak bayar, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ayo meditasi wae dijamin halal, ceritanya gitu ya. Nah itu dari segi saya yang ngomong. Tapi kembali karena kita ini orang hoki, orang beruntung, kita bisa Bu Susan. Ya, selamat pagi Bu Kita Lani. Beruntung punya dokter yang rela berbagi
untuk melanjutkan dalam urusannya dengan sains. Monggo. Ya, terima kasih Bu Lani. Sebetulnya kalau saya mau menanggapi, nggak cukup 1 jam Bu Lani. Ya, nanti besok Sebetulnya, kapan? sebetulnya banyak sekali yang bisa saya tanggapi dari segi psikologi apa yang disampaikan Bu Lani. Nah, tetapi hari ini saya akan mengambil beberapa hal yang cukup menonjol yang perlu saya komentari. Mungkin Pak Adi bisa mulai dari share screen saya yang gambar otak Pak Adi. Slide kelima. Yang gambarnya otak Pak Adi. Terus. Nah, saya mau menanggapi begini. Kalau dari segi ilmu neuroscience, nah ini hebatnya Buddhism saya kira, Siddhartha Gautama, waktu itu memang belum ada alat yang bisa digunakan untuk melihat otak kita. Tetapi saya kira Siddhartha Gautama itu dari praktek mengamati dirinya sendiri, itu bisa merumuskan sesuatu, lalu membuat semacam pedoman konkret sebetulnya, lalu juga semacam sharing pengalaman yang sebetulnya itu kalau dicocokkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang, apa yang dikatakan si Dharma itu masuk akal begitu. Mungkin sebelum ada kemajuan teknologi kita merasa itu hanya mitos, itu hanya keyakinan dari Siddhartha Gautama saja begitu ya. Nah, saya hanya ingin sharing begini. Kalau kita melihat bagian otak, ini kita sebut dengan emotional brain, begitu ya. Nah, sebetulnya gambar yang di kiri dan kanan, yang black and white dan yang colorful itu sama sebetulnya. Hanya ada perbedaan nanti bagaimana kita menjelaskan. Nah, kalau kita lihat yang colorful itu, apa yang dikatakan Bulani tadi, manfaat. Ya, kenapa tuh kita bisa konsentrasi? Kenapa kita itu bisa punya sense of humor terhadap diri sendiri juga? Mengapa kita itu bisa sabar? Mengapa bisa punya kesadaran yang lebih? Nah, dalam neuroscience, hal-hal yang dikatakan Bulani tadi ya, ada introspeksi. Jadi kemampuan kita introspeksi, kemampuan kita untuk realistis, kemampuan kita untuk aware, sadar, kemampuan kita untuk paham, jadi lebih celing, lebih pinter gitu. Itu letaknya di mana? Itu kalau di gambar ini itu ada yang di nomor 3. Jadi ada nomor thinking dan cerebral cortex. Jadi bagian otak kita yang namanya cortex itulah pusat introspeksi. Nah, ini dikuatkan gitu saat meditasi. Jadi nanti tidak diminta Bu, otak ini karena sudah sel-selnya diperbanyak ya. Jadi kalau kita meditasi itu sel di situ tuh diperbanyak. Jadi sel kecerdasan kita tuh diperbanyak, sambungan antar neuronnya. Jadi kalau kita punya listrik itu harus ada kabelnya kan Bu yang menghantar. Nah, itu kabelnya tuh tambah kuat, tambah tebel. Artinya untuk celing itu cepat sekali. Itu akibat dari meditasi. Nah, lalu kalau yang bisa saya tunjukkan lagi, mengapa kita kok jadi sabar? Mengapa kita bisa jadi, kalau Bulani tadi mengatakan, jadi tidak melekat. Jadi kita itu lebih bisa melepaskan segala sesuatu, nggak pengen sesuatu yang lebih menyenangkan, dan juga tidak mengemohi ya istilah bahasa Jawanya, menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, itu lalu kita juga punya daya tahan yang tinggi secara emosional, itu apa toh yang diperkuat? Nah, di dalam meditasi sebetulnya yang diperkuat itu adalah di bagian yang namanya hipokampus. Ya, ini tulisannya kecil banget nggak kelihatan nih, hipokampus. Ya, yang bentuknya kalau di gambar itu di dekatnya A, ya, A itu kan ada bentuk kayak tapal kuda ya. Tahu nggak tapal kuda itu logam yang untuk sepatu kuda.
Nah, bagian otak yang bentuknya tapal kuda inilah bagian dari kemampuan kita juga untuk berkonsentrasi, itu satu. Kemampuan kita juga untuk lebih sabar, punya self-compassion, punya self-acceptance, dan juga punya compassion terhadap orang lain. Jadi bagian situ dipertebal juga ini Bulani. Jadi mengapa kok tiba-tiba saya lebih sabar ya? Ini kalau penjelasan neuroscience-nya begitu. Nah, saya nggak bisa menjelaskan secara spiritual, Buddhism, itu saya kira Bulani dan Bapak Ibu yang menggeluti value, nilai-nilai Buddhism itu akan lebih bisa menjelaskan. Ya, saya hanya bisa membantu, ternyata otak kita di bagian itu tuh juga semakin bagus. Nah, sehingga yang dulunya pemarah kok tiba-tiba sabar ya, itu karena otak kita yang di situ itu juga dikuatkan. Nah, lalu sebetulnya bagian amigdala, mungkin Pak Adi bisa tunjukkan amigdala. Nah, bagian situ, nah di bagian yang black and white, ini kan juga ada amigdala nih, gambar yang black and white. Nah, itu ada amigdala di situ. Nah, amigdala ini adalah otak emosi yang sangat reaktif. Yang Bulani tadi gini, nek seneng, wah berapi-api, jantungnya berdebar-debar. Kalau benci, wah pengen memaki-maki, pengen ngantemi orang gitu ya. Nah, itu yang sangat aktif sebetulnya adalah amigdala. Nah, persoalannya, kalau Pak Adi coba dari ular itu, Pak Adi, gambar ular, itu kan ke mata nih ya, masuk ke mata kita, indera kita. Nah, di mata kita itu sebetulnya diterima oleh bagian otak sensoris yang kecil itu, Pak. Betul. Ini namanya talamus. Ini sebetulnya yang menerima. Nah, lalu dari talamus ini, Pak Adi, itu harusnya ke amigdala dulu, Pak Adi. Oke, talamus, terus muter, Pak. Muter ke sana. Ke belakang. Good. Baru ke amigdala. Setelah ke amigdala, turun Pak ke korteks visual. Dari amigdala, turun ke korteks visual. Baru kita merespon. Ini nek normal Bulani. Masalahnya begitu amigdala kita itu dominan ini, dominan ya, nggak dilatih untuk tenang seimbang. Nah itu ada bypass Pak Adi yang titik-titik. Nah itu yang sering dibajak Bulani. Jadi nggak sempat mikir bereaksi. Nah, apa gunanya meditasi? Itu mengurangi bypass. Jalan pintas ini dipotong Bulani. Nanti dulu amati, tenang seimbang. Jangan ngemoi dulu, itu hanya sensasi fisikmu. Jangan pengen-pengen yang lebih baik, itu hanya sensasi fisik. Jadi intinya kita mengurangi jalan pintas dengan meditasi. Sehingga kalau lihat bentuk kayak ular nggak tiba-tiba ambil pistol gitu loh Bu, ambil apapun lari dipukuli, wah ternyata itu bukan ular gitu, itu hanya benda yang mirip ular. Nah, kejadian-kejadian yang sering terjadi di Amerika itu ditunjukkan kenapa ada orang yang menembak anaknya sendiri itu Bulani. Jadi dia itu saking pencemasnya bawa pistol di kamar, takut dibunuh orang. Nah, ketika ada anaknya masuk, dia nggak tahu itu siapa, belum melek, belum sadar, pistol itu langsung ditembakkan, lalu yang meninggal itu anaknya. Kenapa? Karena kita di-bypass oleh dari talamus itu tidak dicerna dulu ke neokorteks atau ke korteks tadi yang nomor 3 ya, langsung bypass ke amigdala, amigdala nggak mikir, nembak. Nah, saya kira meditasi itu mengurangi ini. Yang Bulani katakan loba, dosa dipotong, circle-nya. Kalau kita lihat dari otak itu yang dipotong ini Bulani. Nah, lalu Pak Adi kita ke slide saya yang pertama. Awal sekali. Di judul Pak Adi. Nah, betul. Nah, sebetulnya apa yang di-sharingkan Bulani tentang sensasi, itu sebetulnya kalau kita mau melihat ilmu neuroscience-nya, sebetulnya sensasi itu adalah komunikasi antara otak dengan jantung. Itu kalau kita mau lihat, Bu. Jadi otak sama jantung itu terus berkomunikasi, sehingga kalau tadi Bulani mengatakan gini, kalau saya benci,
saya itu bisa nafasnya terengah-engah gitu kan, Bu. Malah bisa sampai menunduk. Itu kenapa? Itu karena kerja jantung kita itu kerjanya cepat sekali. Nah, ketika kerja jantung itu cepat sekali, ini memompa sesuatu nutrisi ke otak kita, Bu. Nah, otak kita itu yang distimulasi itu adalah kemarahan. Nah, ini problemnya. Kadang kita nggak mikir marah saja. Kalau jantung kita nggak terkendali, jadi marah, Bu. Maka mengapa kalau ada orang capek sekali itu ya, Bu, gampang marah. Ya. Nggak ada apa-apa itu marah, karena jantungnya udah kerja duluan. Ketika jantungnya kerja duluan, masuk ke otak kita, lalu amigdala, Bu, yang pusat emosi tadi, wah ini kayak distimulasi, dan ketika hormon yang muncul adalah kortisol atau adrenalin, sesuai dengan ritme jantung, kemarahan itu mudah dipicu. Maka mengapa tenang seimbang itu membuat kita itu tidak lekas marah misalnya. Nah ini kalau meditasi sebetulnya yang dituju itu bukan hanya gelombang di otak Bu Lani, tetapi bagaimana denyut jantung kita itu ditata supaya tenang seimbang. Maka kenapa nafas itu perlu diamati dalam meditasi. Terus itu Bu Lani tadi ubun-ubun yang berdenyut. Itu kan sak janjane darah kita naik semua ya, Bu. Ke ubun-ubun. Nah, kalau kita bisa mengamati bahwa ubun-ubun kita itu denyutnya menjadi cepat atau denyutnya menjadi lebih lambat, kita bisa hafal. Oh, nek cepet nih biasanya aku nek lagi marah atau cemas tuh denyutnya cepat sekali di ubun-ubun atau nafas saya berubah. Nah, tujuannya ketika kita kembali ke tenang seimbang, seperti Bu Lani tadi, pikiran tidak diberi makan. Nah ini otak ini juga tidak diberi makan, Bu. Karena otak tidak diberi makan, maka secara biologis itu pusat-pusat otak kita yang menghasilkan hormon yang memicu emosi marah atau cemas itu berhenti. Nah karena berhenti, ini jantung kita juga detaknya menjadi lebih tenang. Karena tenang, nah kita lalu tidak terpicu lagi kemarahannya. Nah ini kalau kita mau melihat hubungan antara otak dengan jantung kita. Pak Dik, kita ke slide selanjutnya. Nah ini Bu Lani, dahsyatnya lagi, wah ini manusia itu punya potensi yang sangat bagus di bahasa. Sangat bagus Bu Lani. Tapi itu juga jadi bumerang, karena begini Bu, ketika ada sensasi tidak menyenangkan tadi kan Bu Lani, contohnya tadi detak jantung kita tuh bertambah cepat, amigdala kita, otak emosi kita itu berdetaknya itu lebih, menghasilkan hormon tertentu yang lebih cepat gitu kan Bu Lani. Nah ini hormon-hormon tertentu ini, karena manusia itu hebat sekali, itu bisa memicu pikiran. Kalau lagi marah, nah pikiran-pikiran ini lebih kuat Bu Lani. Ini yang marah ini. Saya tidak dihargai. Ini nggak adil. Saya nggak terima gitu ya. Nah, yang dulunya kita sareh, kalau detak jantung kita lebih cepat, otak kita menghasilkan hormon stres yang tinggi, pikiran-pikiran untuk kemarahan itu dipicu. Ya. Nah, kalau kita lagi cemas, pikiran-pikiran kecemasan juga dipicu Bu Lani. Saya dalam bahaya. Sesuatu yang buruk bakal terjadi. Saya pasti nggak bisa menghadapi. Ya. Nah, kalau saya lagi depresi nih Bu Lani. Nah, kalau depresi itu biasanya detak jantung kita melambat Bu Lani. Maka mengapa orang depresi itu nggak bisa jalan cepat. Ya. Nah, ketika detak jantung kita lambat, itu hormon yang keluar akan berbeda lagi Bu Lani. Nah, hormon yang keluar itu membuat pikiran kita itu cepat sekali merasa begini, saya nggak berguna, masa depan suram, wah nggak ada yang bisa diubah, pesimis banget. Nah maka tadi Bu Lani mengatakan kalau orang depresi, ya pertama-tama jangan ditenang seimbangkan sih, kon melaku cepet. Nah itu tujuannya supaya detak jantung kita itu cepat, lalu pikiran suram ini tuh berubah agak optimis, rapopo bisa sekali-sekali rodok nesuse gitu kan. Karena depresi itu kan sebetulnya nggak bisa marah, Bu. Iya. Nah, mungkin distimulasi ben rodok nesu, semangat, gregah gitu kan. Nah, setelah itu meditasinya baru tenang seimbang. Itu saya setuju karena mekanisme jantung otak itu bisa memicu pikiran.
Nah, hebatnya lagi Bulani, manusia itu pikirannya memicu jantung dan otak. Nah, inilah lingkaran setan yang harus kita putus. Nah, bagaimana caranya? Bulani tadi sudah sangat menjelaskan, tenang seimbang itulah yang akan memutus lingkaran setan ini. Kalau di psikologi ini namanya lingkaran setan. Nah, oleh karena itu, kalau mau saya simpulkan, sebetulnya ketiga emosi dan pikiran kita, ini ya, ini pikiran yang memicu emosi, bisa memicu marah, bisa memicu cemas, bisa memicu depresi. Kalau saya analogikan dengan penjelasan Bulani itu begini loh, apa yang menyebabkan kita marah dan cemas, itu sebetulnya adalah loba dan dosa Bulani. Ya. Loba, aku pengen itu, pengen ini, nggak bisa. Lalu saya marah. Ya, dan saya marah karena saya nggak ingin ini, nggak ingin itu, tetapi terjadi. Itu saya marah. Nah, lalu kenapa saya cemas? Itu karena saya itu lebih ke bukan loba, Bu. Ini lebih banyak dosanya kalau cemas. Karena saya nggak mau menghadapi kesulitan, saya takut ini, saya takut itu, lalu jadi kecemasan. Nah, depresi itu sebetulnya juga loba dan dosa. Jadi sebetulnya depresi itu sama dengan marah. Itu loba dan dosa. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya nggak bisa, lalu frustasi, itu hanya ada dua kemungkinan. Saya marah atau saya depresi. Saya nggak ingin itu, nggak ingin ini, nggak ingin itu, terjadi, itu juga cuma ada dua kemungkinan. Marah atau depresi. Nah, itu tergantung denyut jantung yang kita hasilkan, tergantung pikiran yang kita hasilkan, dan tergantung hormon apa yang kita keluarkan, maka muncul apakah itu marah dan apakah itu depresi. Nah, meditasi itu menunjukkan, kita kembali ke otak Pak Adi, ke otak. Nah, dalam meditasi, kalau amigdala kita ini tidak diberi makan, ini istilahnya Bulani, maka lingkaran marah, cemas, dan depresi ini akan turun drastis. Maka tadi dikatakan relapse-nya itu berkurang. Itu baru 8 minggu dan itu meditasi sederhana ya Bulani. Saya nggak membayangkan kalau deep meditation. Itu pasti tenang seimbangnya itu akan lebih hebring. Nah, Pak Edi bisa ke slide terakhir sudah ini. Nah, ini otak Bulani. Kalau otak ini dipindai pakai MRI gitu ya, di scan, itu bisa terlihat orang yang normal, normal itu berarti nggak meditasi ya Bulani. Itu otaknya itu tidak sinkron, acak. Jadi mengapa kalau pikiran itu lompat-lompat gitu. Kalau Bulani tadi mengatakan baru ambil napas, kelingan wajahnya Pak Adi lalu marah gitu ya. Baru ambil napas, ingat hutangnya banyak. Nah ini acak Bulani. Karena tidak terorganisasi, nggak mungkin tenang seimbang. Amigdalanya itu kalau bahasa Jawanya mawut Bulani. Amigdalanya itu akan tertrigger dengan aneka emosi. Nah, setelah 15 menit Bulani, kalau meditasinya berhasil, itu mulai sinkron otaknya. Sudah 25 menit Bulani, itu otaknya akan yang paling akhir. Ya, bayangkan seorang biksu yang meditasi terus-menerus, Bu, itu kalau di MRI otaknya itu dari menit ke menit, detik ke detik, itu kayak yang 25 menit terus ini Bulani. Tapi kalau kita orang biasa, kalau nggak meditasi bisa balik lagi ke normal person ya. Jadi kalau nggak dilatih bisa balik lagi ke normal person. Tapi kalau biku yang sungguh tenang seimbang, itu setiap detiknya tuh mbok dia itu lagi, misalnya ya, terpicu amarahnya sebetulnya, paling dia akan ada posisi di normal person ini hanya sekian detik, lalu dia cepat sekali balik ke yang seperti 25 menit. Nah, kalau kita lihat Bulani, gelombang otak ini pakai EEG yang atas. Kalau kita itu mudah cemas, itu gelombang otak kita tuh kayak yang merah itu. Sementara semakin kita itu meditasinya semakin dalam, itu menuju yang biru. Nah, jadi tenang seimbangnya itu
kalau dilihat gelombang otaknya seperti yang biru, kalau di MRI gitu ya, itu bentuknya gelombangnya itu seperti yang bawah itu. Ada orange, kuning, birunya itu hilang sama sekali. Nah, saya hanya mau menguatkan apa yang sudah ditemukan oleh Siddhartha melalui pengalaman meditatifnya yang ternyata sekarang setelah ada neuroscience itu dikuatkan. Jadi itu bukan mitos. Nah, terakhir sebagai penutup dari saya, Bulani, kalau misalnya kalau Bulani tadi mengatakan metode meditasinya itu seperti apa? Saya kira ada macam-macam metode meditasi. Di psikologi itu juga ada. Lalu saya kira selain vipassana itu juga ada meditasi sadhana. Kalau kita lihat. Nah, mengenai cancer yang Bulani katakan tadi, salah satu guru besar sadhana itu Sadguru. Kalau Bapak Ibu tertarik lihat videonya bisa ditonton, itu bisa dilihat di YouTube gitu ya. Itu mengatakan begini, kalau Bulani tadi mengatakan cancer, meditasi itu membuat otak dan jantung kita itu tenang seimbang. Karena tenang seimbang, kita tidak membiarkan sel kanker. Jadi kalau menurut ilmu biologi, sel kanker itu kita miliki, Bu. Cuma tempatnya itu tersebar. Tidak mengumpul. Nah, ibaratnya kalau Sadguru itu mengatakan, ibaratnya preman, Bu. Preman yang tidak mengumpul itu tidak berisiko tinggi. Begitu jadi mafia, maka itu bisa menguasai seluruh dunia. Nah, cancer itu adalah sel kanker kita yang tersebar, dikumpulkan jadi satu, lalu bermetastase menguasai tubuh kita. Nah, maka Sadguru mengatakan meditasi itu mencegah berkumpulnya sel kanker jadi preman. Maka jangan biarkan preman yang kecil-kecil ini mengumpul jadi satu menguasai hidup kita. Biarkan preman ini hilang atau kalau ada pun tidak kuat karena meditasi. Saya kira itu Bulani bagian penutup dari saya. Terima kasih. Thank you. Ya. Seperti biasa selalu memukau Ibu Susan, tapi tadi saya pegang ya 1 jam ya, jadi kapan-kapan jangan menggok ya kalau saya tembak untuk menjelaskan secara mendalam tentang neuroscience. Ibu Bapak, saya ingin tutup ini dengan satu syair atau parita yang amat sangat penting dan selalu kita baca pada Senin dan Jumat malam, yang semoga menjadi perlindungan bagi kita semua, supaya kita hati-hati. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, terlahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Sial dan tercelakai oleh karma burukku sendiri. Beruntung dan terlindung oleh karma baikku sendiri. Apapun karma yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Dan tentu saja meditasi merupakan satu karma baik yang luar biasa bobot nilainya. Maka mari kita luangkan waktu sedikit untuk rajin bermeditasi. Dimanapun kita berada, kita bisa mengamati what kind of mind we are bringing from moment to moment. Pikiran macam apa yang kita bawa dari saat ke saat. Thank you so much, Bu Susan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan puja bakti dengan membacakan Etawata